يا أرحم الراحمين ارحمنا. أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Para pecinta dakwah, pecinta ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengupas kembali kitab Nasaihul Ibad, makalah yang ke-33. Ada satu ungkapan dari hukama, para ahli hikmah, orang-orang salafus saleh, yang mengatakan yastaqbilu ibnu adama arba'a nuhubatin. Anak Adam pasti akan menghadapi 4 perenggut. Yantahibu malakul mauti ruhahu wa yantahibur warasatu malahu wa yantahibud dudu jismahu wa yantahibul khusama'u amalahu. Bahwa disebutkan ketika anak Adam meninggal dunia, ada 4 hal yang akan merenggut apa yang dimilikinya. Jadi apabila manusia ini memiliki sesuatu ternyata bukanlah miliknya, kita tidak punya apa-apa, kita tidak memiliki apapun yang ada di dunia ini. Harta kita, jabatan kita, kekayaan kita, kemewahan kita, kekayaan kita, jabatan, pangkat, dan kedudukan kita, itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sadari, kita terkepung dari berbagai penjuru. Apa yang kita miliki ternyata bukan milik kita. Satu saat akan direnggut. Apa yang kita punya ternyata pun bukan milik kita. Satu ketika akan ada yang merenggut. Merenggut apa yang selama ini kita anggap milik kita. Nah, satu saat nanti kita akan menghadap Allah dalam kondisi tidak memiliki apapun. Yang kita sandang, yang kita miliki, yang kita punya, yang kita peroleh di dunia ini semuanya terlepas. Jadi mau tidak mau, apa yang selama ini kita anggap milik kita, apa yang selama ini kita anggap punya kita, pasti satu saatnya akan direnggut. Kita dikepung oleh 4 penjuru yang akan merenggut 4 faktor, 4 hal, 4 perkara yang selama ini kita anggap milik kita. Apa itu? Yang pertama, yantahibu malakul mauti ruhahu. Pertama, malaikat maut akan merenggut nyawanya. Nyawa yang selama ini ada di badan kita, itu ternyata bukanlah milik kita. Kita hanya pinjam. Dan kita akan menghadapi satu kondisi di mana nyawa kita akan direnggut. Nah, ketika nyawa sudah direnggut oleh yang punya, ya tentu kita nggak punya daya dan upaya. Siapa orangnya yang bisa menangkal, menangkis, bahkan mengusir datangnya malaikat Israel? Ketika sudah sampai saatnya usia kita dibatasi oleh Allah, masa-masa tinggal kita di dunia sudah habis, ya kita mau nggak mau, nyawa yang menyebabkan kita hidup akan direnggut oleh yang punya. Jadi kita semuanya hanya dipinjami oleh Allah. Dulu pun ketika kita berada di rahim ibu kita nggak bernyawa. Kita nggak bernyawa, hanya segumpal darah. Segumpal darah yang menjadi segumpal daging. Segumpal daging yang kemudian dibungkus pakai kulit, menggunakan kulit,
dikasih oleh Allah tulang belulang, tapi kan awal kita nggak bernyawa. Kita berangkat dari kondisi yang tidak bernyawa di kandungan ibu kita ini. Berangsur 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, barulah Allah meniupkan ruh, nyawa dalam tubuh kita. Jadi kita berangkat dari kondisi badan yang gak bernyawa. Tidak ada seorang ibu yang dia begitu hamil, usia 1 bulan langsung bayinya bernyawa, itu tidak ada. Tetes air nutfah, menjadi alaqah, menjadi mudghah. Ya. Itu kan berproses. Masa tinggal kita di alam rahim ibu kita. Berangkat dari semula tidak bernyawa. Artinya Allah menitipkan ruh nyawa di jasad kita ketika kita berada di alam rahim ibu kita. Ketika kita keluar menjadi manusia dan satu saat nanti ruh yang dititipkan di raga kita, di jasad kita, ya Allah ambil kembali. Tidak ada yang abadi, tidak ada orang yang hidup untuk selamanya. Tidak ada orang yang hidup untuk selamanya. Nah, oleh karena itu kalau kita sadar bahwa nyawa ini milik Allah, ruh kita milik Allah yang dipinjami kepada kita, maka pergunakanlah pinjaman itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menjadi orang yang gak tahu diri, dipinjami nyawa ya, dipinjami ruh, tapi gak digunakan untuk melaksanakan kebaikan. Nanti Allah akan memprotes kita. Kamu dulu aku pinjami ruh, pinjami nyawa, menjadi manusia hidup, makhluk hidup. Buat apa? Mana hasilnya? Kenapa isinya dosa, maksiat? Itu namanya tidak amanah. Tidak amanah dengan yang memberikan nyawa, yang menitipkan nyawa. Sebab itu ketika Allah menitipkan ruh di jasad kita, di badan kita, kita pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau tidak mau, satu saat nanti ruh ini akan kembali diambil dari jasad kita dan kita akan menjadi jasad tanpa nyawa, sama seperti kita awal di alam rahim, jasad tanpa nyawa. Yang kedua, wayantahibul warasatu malahu. Ahli waris pun akan merenggut harta benda kita. Tadi nyawa ya. Tadi nyawa udah diambil sama yang punya. Direnggut oleh yang punya. Sekarang harta yang kita tinggali, harta yang kita tinggalkan, itu pun akan menjadi rebutan ahli waris kita. Akan direnggut juga. Jadi yang selama ini kita anggap yang punya kita anggap itu milik kita. Ternyata ketika kita meninggal dunia, semua akan ditinggal di alam dunia ini dan akan menjadi rebutan ahli waris anak-anak kita. Nyawa sudah lepas, harta sudah lepas, direnggut oleh masing-masing perenggut tadi. Maka nyawa ini kan kebetulan titipan dari Allah. Harta pun titipan dari Allah. Kita ingin agar nyawa ini bermanfaat. Harta pun kita ingin bermanfaat agar harta kita pun bisa menjadi penolong kita di alam barzah. Memang betul, harta yang kita miliki, kekayaan yang kita punya nggak akan kita bawa ke alam barzah. Secara fisik iya. Mobil nggak mungkin ikut masuk ke liang kubur. Motor tidak mungkin masuk ke liang kubur. Rumah tidak mungkin kita bawa ke liang kubur. Tanah, perusahaan, pabrik yang kita punya gak mungkin bawa kita ke alam kubur. Secara fisik. Tapi secara hakiki, kalau harta yang kita punya kita salurkan di jalan Allah, kita infakkan untuk kepentingan agama, kita berderma, kita bersedekah, maka harta yang kita sedekahkan akan menjadi sebuah penerang di alam barzah. Jadi tidak sia-sia kalau umpama kita punya harta, tidak akan dibawa mati. Iya, hartanya, fisiknya, bendanya nggak bakal dibawa mati.
Tapi pahalanya seandainya yang kita punya kemudian kita infakkan di jalan Allah, maka pahalanya akan sampai kita di alam barzah. Artinya harta kita bisa bermanfaat ketika kita di alam barzah. Kita anggap bahwa harta itu milik kita. Tapi ternyata ketika mati, harta ditinggal. Akan menjadi rebutan. Ya untung kalau anak kita anak yang soleh. Kalau kita meninggalkan anak-anak yang soleh, biarpun kita meninggalkan harta, mereka nggak akan berebut. Justru mereka akan pergunakan harta peninggalan kita untuk diinfakkan atas nama kita yang ada di alam barzah. Tapi kalau kita meninggalkan anak-anak yang tidak soleh, kita meninggalkan anak yang tidak baik, yang tidak beriman kepada Allah, sementara kita di alam barzah mendapatkan hukuman, harta kita bukan diinfakkan, malah justru jadi rebutan mereka ahli waris kita. Jadi harta kita ya, yantahibul warasatu malahu. Ahli waris akan merenggut harta benda kita. Sudah ada dua, tadi nyawa direnggut oleh malaikat Israel, harta akan direnggut oleh ahli waris kita. Apalagi yantahibud dudu jismahu, badan kita. Nyawa, harta, badan kita. Juga ada yang merenggut, siapa? Yaitu dudu, ad-dudu, cacing. Cacing bagian yang merenggut jasad kita. Jadi semua yang kita miliki direnggut. Nyawa direnggut, harta direnggut, badan pun direnggut oleh cacing-cacing tanah. Nah, kita habislah kalau begitu. Karena memang ketika di alam barzah, yang tinggal di sana hanya jasad kita. Adapun ruh diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kiamat tiba, baru Allah kembalikan jasad dengan ruh, sehingga muncul di kubur kita masing-masing dalam bentuk utuh, ia badannya, ia nyawanya. Jadi badan kita mau tidak mau ketika berada di alam barzah akan hancur, hanya tulang belulang. Tulang pun kalau sudah berpuluh-puluh tahun bisa rapuh. Hanya tulang belakang ya, tulang ekor yang tidak akan hancur. Dan tulang ekor ini menurut berbagai riwayat hadis yang akan menjadi cikal bakal tunas yang akan tumbuh saat di alam kiamat kita akan dibangkitkan oleh Allah. Nah, tunas yang akan muncul terlebih dahulu. Adapun yang lainnya habis dimakan oleh tanah, dimakan oleh cacing, dimakan oleh semua binatang yang ada dalam tanah itu. Badan kita yang tegap, yang gagah, yang perkasa, yang indah menawan, yang dulu dipuja-puja orang, yang dulu bisa memikat semua orang. Ketika masuk ke liang kubur hancur gak berbentuk. Ini yang kemudian janganlah membuat kita sombong ya. Orang yang jelek, orang yang cantik sama saja. Masuk ke liang kubur gak ada manfaatnya. Orang yang ganteng, orang yang buruk pun sama. Ketika hidup sih beda. Ketika meninggal dunia sama. Sama hancur leburnya dimakan oleh cacing tanah. Ada orang yang merasa fisiknya sempurna ya. Putih, bersih, menarik, cantik, indah, menawan, tampan, rupawan. Kemudian dia merasa sombong ya. Ingin menonjol, ingin dilihat orang. Kemudian memandang rendah bagi mereka yang fisiknya kurang sempurna misalkan. Dia nggak sadar bahwa badannya yang indah rupawan ini akan hancur kelak itu. Seindah-indahnya, secantik-cantiknya orang di dunia ini, begitu meninggal dunia, orang sudah selesai, nggak kemudian tertarik gitu ya. Akan menjadi sosok manusia yang menakutkan. Kenapa? Hancur badannya, kepala tinggal tengkorak, ya. Badan tinggal tulang belulang saja. Maka karena badan pun adalah titipan dari Allah. Jasad kita, badan kita, tangan kita, mata kita, mulut, hidung kita, semua yang
ada dalam tubuh kita titipan dari Allah. Dijaga dengan sebaik-baiknya. Pergunakan tangan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk zikrullah. Pergunakan mata untuk melihat ayat-ayat Allah. Pergunakan telinga untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ya. Pergunakan kaki untuk melangkah ke tempat yang diridai oleh Allah. Itu namanya kita amanah. Dititipi anggota badan bisa dipergunakan untuk melaksanakan ibadah. Tapi berapa banyak orang yang diberikan jasad tubuh yang indah, tetapi dibiarkan saja dia menzolimi dirinya sendiri. Matanya sering dipakai untuk melihat hal yang tidak baik. Telinganya sering mendengar gosip-gosip yang membuat kita membawa dosa. Ya. Lidah kita sering bergunjing, sering mengumpat, sering berdusta, sering menjelek-jelekan orang. Kaki sering dibawa melangkah ke tempat yang tidak baik. Tangan sering mengambil hak orang. Ini namanya kita tidak tanggung jawab, tidak amanah. Badan yang Allah titipkan kepada kita bukan kita pergunakan untuk melaksanakan ibadah. Tapi kita zolimi diri kita sendiri. Padahal tangan kita, mata kita, kaki kita akan bicara kelak ketika kita berada di alam mizan. Disidang oleh Allah, mulut dibungkam, yang bicara tangan, yang bicara kaki. Jadi jadilah tangan kita tangan yang bermanfaat, ya. Jadilah mata kita mata yang bermanfaat, yang bisa membawa ridha Allah. Jadilah telinga kita telinga yang manfaat untuk mendengar ayat-ayat Allah, mendengar dakwah-dakwah, mendengar nasihat agama, sehingga mendatangkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cacing-cacing yantahibud dudu jismahu, cacing akan merenggut jasad kita. Badan yang selama ini kita anggap punya kita, milik kita, ternyata hanya titipan dan akan menjadi perenggutnya sang cacing-cacing tanah. Yang keempat, wayantahibul husama'u amalahu. Orang yang pernah dizolimi akan merenggut amalnya. Ini yang paling berbahaya. Kalau yang direnggut nyawa sih sudah. Suratan memang begitu skenarionya. Malaikat Israel. Kalau yang direnggut harta kita, itu sih umum ya. Silakan-silakan saja. Kalau yang direnggut badan kita itu pun terserah. Tapi yang keempat yang paling berbahaya, jangan sampai amal kita direnggut pula. Apa yang mesti kita bawa? Celaka. Kalau sudah nyawa direnggut, harta direnggut, badan direnggut, amal pun direnggut, kita menghadap Allah tanpa memiliki bekal. Sengsara kita di alam baka. Yantahibul husama'u amalahu. Apabila kita berbuat zalim kepada orang, pun akan merenggut amal-amal kebaikan kita. Jadi biarkan ruh ini direnggut oleh yang punya. Harta kita direnggut oleh anak-anak kita. Badan pun boleh direnggut oleh cacing-cacing tanah. Tapi amal kita harus menjadi oleh-oleh yang kita bawa. Amal kita harus utuh. Amal kita harus menjadi yang kita miliki utama. Saat makhluk masuk ke alam barzah. Hanya amal inilah yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Badan sudah gak jadi kebanggaan lagi. Nyawa sudah gak ada artinya lagi. Bahkan harta sudah gak ada manfaatnya lagi. Tapi amal harus satu-satunya jangan sampai direnggut pula. Harus kita miliki sepenuhnya. Harus kita miliki sepenuhnya. Kita nggak bisa miliki nyawa, kita nggak bisa miliki harta, kita nggak bisa miliki badan kita, tapi kita harus bisa memiliki amal kita. Sehingga di alam barzah kita percaya diri, hidup nyaman di alam barzah dengan amal yang sudah kita bawa. Tapi celaka seandainya kita termasuk orang yang zalim. Kenapa? Orang yang zalim itu artinya dosa kita ditambah, sementara amal ibadah kita dikuras. Diberikan kepada orang yang kita zolimi.
rugilah kita. Dosa dia diberikan kepada kita, sementara amal ibadah kita, pahala yang sudah kita tabung bertahun-tahun dikuras juga diberikan kepada orang yang pernah kita zalimi. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita perlulah kiranya untuk sering-sering bersilaturahim. Jangan sampai ada tetangga kita, kawan kita, orang terdekat kita yang pernah kita zalimi, yang bisa menyebabkan kemudian dia merenggut amal kebaikan kita. Apa yang bisa kita sisakan? Gak ada sisanya. Nyawa diambil, harta diambil, badan diambil, amal diambil. Apa yang bisa kita bawa di hadapan Allah? Jadi minimal yang terakhir yang harus kita bawa ya, kita pegang amal kebaikan kita, jangan sampai direnggut pula. Jadi kita mau tidak mau akan diperebutkan oleh 4 penjuru ya. Pertama nyawa, yang kedua harta, yang ketiga badan, yang keempat adalah amal kebaikan kita. Semuanya akan merenggut kita. Tetapi sekali lagi janganlah yang terakhir ini ya direnggut pula. Kita pertahankan agar amal kita tidak direnggut. Agar amal kebaikan kita tetap kita pegang. Agar amal kebaikan kita tetap kita jadikan sebagai patokan. Kunci keselamatan kita. Jangan sampai amal ibadah sholat kita diambil oleh orang lain. Jangan sampai amal puasa kita diambil oleh orang lain. Jangan sampai amal zakat, infak, sedekah kita diambil oleh orang lain. Jangan sampai amal umroh haji kita diambil oleh orang lain. Gara-gara kita menzolimi orang lain. Jadi hablum minallah sejalan dengan hablum minan nas. Baik kepada Allah dan juga baik kepada manusia.